Dia adik iparku, dan dia bilang mencintaiku. Rahasia kelam masa laluku kini jadi senjatanya, kehancuran keluargaku atau neraka bersamanya. Namaku Maya, dan saat ini hidupku terasa seperti melodi indah yang mengalun tanpa cacat. Di usiaku yang menginjak 30, karierku sebagai arsitek lanskap sedang berada di puncak. Aku memiliki studio sendiri dengan berbagai proyek menarik yang berdatangan. Tapi kebahagiaan sejatiku bukan datang dari tumpukan gambar desain atau pujian klien, melainkan dari rumah kecil kami, tempat aku bisa kembali setiap hari. Di sana menantiku Ardi, suamiku, seorang insinyur struktural yang sabar dan penuh kasih. Matanya selalu memancarkan kehangatan setiap kali ia melihatku. 5 tahun usia pernikahan kami, dan rasanya setiap detik yang kami lalui adalah perayaan. Ardi adalah tipe pria yang akan meninggalkan catatan kecil berisi pujian di meja kerjaku, atau tiba-tiba membelikan bunga favoritku tanpa alasan. Kami punya ritual malam minggu, memasak bersama sambil mendengarkan musik jazz, lalu berakhir dengan bercerita tentang hari kami di sofa, berpelukan erat. Rumah kami memang tidak besar, tapi terasa begitu luas dengan tawa dan obrolan kami. Dindingnya menyimpan kenangan piknik sore di taman, proyek renovasi Castle Casilen yang kami kerjakan bersama, dan rencana-rencana masa depan yang kami rajut. Kami sudah membayangkan tawa seorang anak kecil yang akan mengisi kekosongan kecil di rumah ini. Setiap malam, sebelum tidur, aku akan menatap Ardi yang sudah terlelap dan diam-diam berbisik, "Terima kasih, Tuhan, atas kebahagiaan ini." Aku yakin tak ada awan mendung yang bisa mengusik langit biru di atas rumah tangga kami. Aku tak pernah menyangka bahwa langit biru yang selalu kupandang itu akan sedikit demi sedikit tertutup oleh awan tipis. Semuanya dimulai ketika sebuah panggilan telepon dari Ardi di suatu sore yang cerah mengabarkan bahwa Rio, adik kandungnya, akan datang dan tinggal bersama kami. Rio baru saja menyelesaikan kuliahnya di luar kota dan berencana mencari pekerjaan di Jakarta. Ardi, yang selalu mengutamakan keluarga, sangat antusias dan bersikeras adiknya menginap di rumah kami sementara waktu. "Dia adikku satu-satunya, Maya. Kita bantu dia sampai dapat kerja dan tempat tinggal," kata Ardi dengan mata berbinar. Aku tak punya alasan untuk menolak. Rio, setahuku, adalah pemuda pendiam dan sopan. Kami memang tidak terlalu sering bertemu, hanya saat acara keluarga besar. Saat pertama kali Rio tiba dengan kopernya, senyumnya yang canggung menyiratkan kerendahan hati. Dia selalu menawarkan bantuan kecil di rumah, seperti mengangkat belanjaan atau menyiram tanaman di halaman. Bahkan, aku sempat tertawa melihatnya kebingungan saat Ardi mencoba mengajarinya memasak nasi goreng. Hasilnya gosong di sana-sini. Kehadiran Rio memang menambah sedikit riuh di rumah kami. Ardi terlihat begitu senang bisa lebih sering bercengkerama dengan adiknya, mengenang masa kecil mereka. Bagiku, Rio adalah bagian dari keluarga Ardi, dan menyambutnya adalah hal yang wajar. Aku pikir kehadiran ini hanya akan menjadi babak baru yang manis dalam cerita rumah tangga kami, menambah keceriaan tanpa mengganggu harmoni yang telah ada. Namun, aku tak tahu bahwa di balik senyum canggung itu ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh. Sesuatu yang kelak akan mengguncang pondasi pernikahanku. Awalnya, itu hanya perasaan samar, seperti bayangan yang melintas di tepi pandang. Aku mulai menyadari tatapan Rio. Bukan tatapan biasa seperti adik ipar pada kakak iparnya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih intens. Terkadang, saat aku sedang memasak di dapur atau membaca buku di ruang keluarga, aku akan merasakan sepasang mata mengamatiku. Saat aku mendongak, Rio akan buru-buru mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin tertangkap basah. Kejadian ini semakin sering terjadi. Jika Ardi sedang tidak di rumah,
Rio akan muncul di dekatku dengan alasan yang dibuat-buat, menanyakan resep, meminta bantuan mencari sesuatu, atau sekadar memulai obrolan ringan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Jantungku akan berdetak lebih cepat setiap kali dia mendekat. Bukan karena ketertarikan, melainkan karena kecemasan yang mulai menyelimuti. Ada getaran aneh di udara setiap kali kami berdua berada dalam satu ruangan. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perasaanku yang berlebihan, atau mungkin karena aku terlalu lelah. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas sinyal yang Rio kirimkan. Ada sorot mata yang tak bisa disembunyikan. Cara ia tersenyum saat menatapku, dan kedekatan yang ia ciptakan di antara kami, seolah kami punya ikatan rahasia. Perasaan tak enak itu terus menghantuiku, seperti bisikan tipis yang perlahan berubah menjadi jeritan dalam benakku. Aku tahu, jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang akan segera terungkap dan mungkin mengubah segalanya. Ketakutanku menjadi kenyataan di suatu sore yang sepi saat Ardi masih di kantor. Aku sedang menyiapkan camilan di dapur, menikmati kesunyian rumah yang sebentar lagi akan riuh dengan suara Ardi pulang. Tiba-tiba, sebuah sentuhan di lenganku membuatku terlonjak. Itu Rio. Dia berdiri terlalu dekat. Pandangannya terkunci padaku, intens dan penuh arti. "Mbak Maya," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tanganku yang memegang pisau buah mendadak gemetar. Pisau itu terlepas dan jatuh mengenai meja dengan suara pelan. Aku bisa merasakan detak jantungku berpacu tak keruan. Ada gurat keseriusan dan gairah yang tak pantas di matanya. Aku berusaha mundur, namun ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami. "Maafkan aku, tapi aku jatuh cinta pada Mbak." Duniaku seolah berhenti berputar. Udara di dapur terasa beku. Aku menatapnya tak percaya, berharap ini hanyalah mimpi buruk. "Rio, apa yang kamu katakan? Ini tidak benar. Kamu adik iparku." Suaraku tercekat, berusaha keras agar tidak berteriak. Tapi Rio tidak gentar. Dia malah semakin mendekat. Tatapan matanya mengisyaratkan kesedihan dan obsesi yang tak bisa kutafsirkanku. Sebuah pengakuan yang seharusnya tidak pernah terucap, kini telah membekukan setiap sel dalam tubuhku, sekaligus menghancurkan ketenangan yang selama ini menjadi jubah pernikahanku. Aku tahu, sejak detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pengakuan Rio itu menghantamku seperti gelombang besar, meninggalkan serpihan-serpihan, kebingungan dan ketakutan. Hari-hariku berubah menjadi serangkaian dilema yang tak berujung. Haruskah aku memberitahu Ardi? Bagaimana mungkin aku menghancurkan ikatan persaudaraan mereka dengan kenyataan pahit ini? Tapi di sisi lain, membiarkan Rio terus seperti ini adalah hal yang mustahil. Perasaanku padanya tidak pernah ada, dan aku tidak ingin membiarkan obsesinya tumbuh semakin liar. Aku mencoba menciptakan jarak, menghindari berduaan dengannya di rumah, membatasi percakapan seminimal mungkin, dan selalu mencari alasan untuk pergi keluar jika hanya ada kami berdua. Setiap kali Rio mencoba mendekat, entah itu menawarkan bantuan atau sekadar bertanya tentang hariku, aku akan segera menemukan cara untuk menghindar. Namun, Rio bukan orang yang mudah menyerah. Dia semakin gigih. Pesan singkatnya mulai memenuhi ponselku. Kadang berisi pujian yang membuatku merinding. Kadang sekadar menanyakan keberadaanku. Beberapa kali, dia bahkan muncul di kantor Ardi dengan dalih ingin menjemput kakaknya. Namun tatapan matanya selalu tertuju padaku. Aku merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Semakin aku mencoba meronta, semakin erat jaring itu melilitku. Tujuan utamaku saat ini adalah bagaimana caranya
agar Rio bisa keluar dari rumah kami, kembali ke kota asalnya, tanpa sedikit pun menimbulkan kecurigaan Ardi. Aku harus melindungi pernikahanku dari bahaya tak terlihat ini, dan yang lebih penting, melindungi kewarasanku sendiri. Tapi setiap langkah yang kuambil terasa penuh risiko, seolah aku berjalan di atas kawat tipis yang siap putus kapan saja. Usahaku untuk menjaga jarak dari Rio, atau bahkan berharap ia segera meninggalkan rumah kami, ternyata jauh dari kata berhasil. Rio seolah merasakan niatku, dan perlahan sisi lain dari dirinya mulai terkuak. Dia tidak lagi hanya sekadar mengirim pesan atau mendekatiku. Tatapannya berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih mengancam. Suatu malam, saat Ardi sedang lembur, Rio menghampiriku di ruang tamu. Aku sedang membaca buku, berusaha mengalihkan pikiran dari kegelisahan. "Mbak Maya," katanya dengan nada rendah. "Mbak tahu kan, aku bisa melakukan apa saja demi apa yang kuinginkan?" Aku mengangkat pandangan. Jantungku berdegup gila. Ada senyum tipis di bibirnya. Bukan senyum canggung seperti dulu, melainkan senyum penuh misteri yang membuat bulu kudukku meremang. Dia tidak menunggu jawabanku. Perlahan, ia mengeluarkan ponselnya, lalu menggeser layar dan menunjukkannya padaku. Seketika, duniaku runtuh. Di layar itu, ada sebuah foto diriku belasan tahun yang lalu saat aku masih sangat muda dan naif, terlibat dalam sebuah peristiwa kelam yang selalu kurahasiakan. Sebuah kesalahan fatal yang pernah kulakukan sebelum mengenal Ardi, sebuah rahasia yang terkubur dalam-dalam dan tak pernah kubayangkan akan muncul kembali. Cantik sekali, Mbak Maya. Pasti Ardi akan sangat terkejut melihat foto ini. Yah, bisikan Rio seperti es yang menusuk relung jiwaku. Aku tahu, saat itu juga Rio tidak hanya menginginkanku, tapi dia juga memegang kendali penuh atas ketakutanku. Dia menggunakan masa laluku sebagai senjatanya, mengancamku untuk tetap diam dan tidak memberitahu apapun kepada Ardi. Aku terpojok, merasa tak berdaya. Kini, bukan hanya pernikahanku yang terancam, tetapi seluruh hidupku, reputasiku, dan kebahagiaanku yang telah kubangun dengan susah payah. Kini, bukan hanya pernikahanku yang terancam, tetapi seluruh hidupku, reputasiku, dan kebahagiaanku yang telah kubangun dengan susah payah. Tekanan dari Rio semakin tak tertahankan. Dia mulai berani melancarkan aksinya, mengirimkan potenggen-potenggen kecil dari foto atau informasi masa laluku ke ponsel Ardi, seolah sedang bermain-main dengan kehancuranku. Pesan-pesan itu terselubung, tidak langsung menuduh, tapi cukup untuk menimbulkan benih keraguan di hati Ardi. Aku melihat perubahan pada Ardi. Tatapannya menjadi lebih sering kosong, senyumnya jarang terlihat, dan dia sering melamun. Aku tahu, waktu untuk bersembunyi sudah habis. Dengan hati yang hancur dan air mata yang tak henti mengalir, aku memutuskan untuk menghadapi Ardi di suatu malam. Saat kami berdua saja di ruang tamu, aku mengumpulkan seluruh keberanianku. Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Rio menyatakan perasaannya kepadaku, bagaimana ia mengancamku dengan rahasia masa laluku, dan juga tentang rahasia kelam itu sendiri. Aku menjelaskan setiap detailnya, setiap ketakutan yang kurasakan, dan betapa Rio telah menjadikanku bulan-bulanan. Wajah Ardi memucat saat aku berbicara. Matanya yang hangat kini dipenuhi kekecewaan dan amarah yang mendalam. Dia tak bisa menerima pengkhianatan adiknya. Dan lebih parahnya lagi, kebenaran tentang masa laluku yang selama ini kupendam. Bagaimana mungkin, Maya? Bagaimana bisa kamu menyembunyikan ini dariku? Suaranya bergetar, lebih seperti bisikan terluka daripada teriakan marah. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Pernikahan kami, yang kupikir adalah benteng kokoh, kini retak di berbagai sisi, di ambang kehancuran. Ardi tidak bisa memaafkanku. Dan dalam sekejap, aku merasa kehilangan segala-galanya, terhempas oleh badai yang kuhindari.
Ardi tidak bisa memaafkanku. Dan dalam sekejap, aku merasa kehilangan segala-galanya. Terhempas oleh badai yang kuhindari. Malam itu, setelah semua terungkap, Ardi berdiri dan tanpa sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari pintu. Dia pergi, meninggalkan aku sendirian dalam kehampaan yang terasa membekukan. Aku mencoba menghubunginya berulang kali, mengirim pesan tanpa henti. Namun ponselnya tidak pernah aktif. Dan semua panggilanku tidak terjawab. Aku tahu dia terluka parah, terlalu dalam untuk bisa menjangkauku. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkanku, saat aku merasa seolah terembang-ambing tanpa pegangan, Rio datang lagi. Dia muncul di rumah. Entah bagaimana, dia tahu Ardi tidak ada. "Mbak Maya," ucapnya dengan nada yang terlalu lembut. Matanya menunjukkan secercah harapan yang membuatku muak. "Aku tahu Mbak sedang kesulitan. Ini kesempatan kita." Dia mendekatiku, menawarkan tangannya. "Tinggalkan Ardi, mulai hidup baru denganku. Aku akan menjagamu. Kita bisa bahagia bersama, jauh dari semua masalah ini." Tawaran Rio bukan sebuah solusi, melainkan sebuah penghinaan yang menusuk. Pilihan yang tersisa bagiku terasa seperti jurang yang menganga, menyerah pada Rio dan hidup dalam bayangan kehinaan, atau berjuang sendirian untuk memperbaiki puing-puing yang tersisa dari kehidupanku. Aku tidak akan pernah bisa menerima tawaran Rio. Itu adalah pilihan yang bertentangan dengan setiap serat dalam diriku. Namun, bagaimana caranya aku bisa memperbaiki semua ini jika Ardi bahkan tidak mau menatapku? Aku benar-benar berada di titik terendah, berdiri di bibir jurang tanpa tahu bagaimana harus melangkah. Aku benar-benar berada di titik terendah, berdiri di bibir jurang tanpa tahu bagaimana harus melangkah. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, ada secercah api yang belum padam. Cintaku pada Ardi dan tekad untuk menyelamatkan pernikahan kami. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku telah membuat kesalahan, tapi aku juga korban dari manipulasi Rio. Aku harus berjuang, bukan hanya untuk Ardi, tetapi juga untuk diriku sendiri, untuk harga diriku. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengirimkan pesan lagi kepada Ardi. Bukan lagi berisi permohonan, melainkan penjelasan yang lebih mendalam, penuh penyesalan tulus. Aku menelepon kantornya, meski tak pernah diangkat. Aku bahkan berani mendatangi rumah orang tuanya, berharap bisa bicara dengan Ardi, namun ia selalu menghindar. Aku tidak peduli dengan rasa malu atau tatapan simpati dari ibu mertua yang kebingungan. Aku hanya ingin Ardi mendengarku. Di saat yang bersamaan, aku tahu ancaman Rio harus dihentikan. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku mengumpulkan bakti-bakti pesan dan ancamannya, lalu mendatangi kantor polisi. Menceritakan semuanya adalah hal yang sangat sulit dan memalukan. Tapi aku melakukannya. Butuh waktu dan proses yang panjang. Namun akhirnya, kabar baik itu datang. Rio ditahan atas tuduhan pengancaman dan pemerasan. Beban besar di pundakku sedikit terangkat. Meski luka di hatiku masih menganga, dengan tidak adanya Rio sebagai ancaman langsung, kini fokusku sepenuhnya tertuju pada satu tujuan: membawa Ardi kembali. Dengan tidak adanya Rio sebagai ancaman langsung, kini fokusku sepenuhnya tertuju pada satu tujuan: membawa Ardi kembali. Aku tahu ini tidak akan mudah. Luka yang kutorehkan pada Ardi sangat dalam. Namun, aku tidak putus asa. Setiap hari, aku terus mencoba menghubunginya, mengirimkan pesan yang berisi permintaan maaf tulus, janji untuk berubah, dan semua penyesalanku. Aku bahkan sesekali meletakkan bunga favoritnya di depan pintu apartemennya, tanpa berharap balasan, hanya ingin ia tahu bahwa aku masih di sini, menunggu. Perlahan, keajaiban mulai terjadi. Suatu sore, ponselku bergetar, menampilkan nama Ardi. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Suaranya masih terdengar dingin,
namun ia mau mendengarkan. Kami mulai berkomunikasi lagi. Awalnya hanya melalui pesan singkat, lalu telepon singkat, hingga akhirnya Ardi setuju untuk bertemu. Pertemuan pertama kami penuh dengan keheningan canggung dan air mata dariku. Aku memohon maaf lagi dan lagi, menjelaskan betapa aku menyesali semua yang terjadi. Aku juga memberitahunya tentang Rio yang sudah tidak lagi menjadi masalah. Aku tidak hanya meminta maaf, aku juga menunjukkan perubahan. Aku mulai menemui seorang psikolog untuk membantuku mengatasi trauma dan belajar mengelola emosiku. Aku juga lebih terbuka pada Ardi tentang segala hal. Tidak ada lagi rahasia. Perlahan, gumpalan es di hati Ardi mulai mencair. Dia melihat kegigihanku, penyesalanku yang tulus, dan kesungguhanku untuk berubah. Setelah berminggu-minggu, dia akhirnya kembali ke rumah kami. Prosesnya tidak mudah, penuh percakapan berat, bahkan pertengkaran. Tapi setiap kali itu terjadi, kami selalu mencari solusi bersama. Kepercayaan yang sempat hancur perlahan mulai tumbuh kembali, seperti tunas baru setelah badai besar. Kami berdua berkomitmen untuk menyelamatkan pernikahan ini selangkah demi selangkah. Kepercayaan yang sempat hancur perlahan mulai tumbuh kembali, seperti tunas baru setelah badai besar. Proses pemulihan ini memang tidak instan, penuh dengan pasang surut emosi, namun kami berdua terus berpegangan erat. Konseling pernikahan yang kami jalani membantu kami membuka diri, memahami luka masing-masing, dan belajar cara berkomunikasi yang lebih jujur. Kami bicara tentang segalanya, dari trauma, masa laluku hingga rasa sakit Ardi akibat pengkhianatan Rio. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Setiap percakapan, meskipun sulit, justru semakin menguatkan ikatan di antara kami. Untuk benar-benar memulai babak baru, kami memutuskan untuk pindah. Meninggalkan rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit adalah langkah penting. Kami mencari kota baru yang lebih tenang, di mana kami bisa menulis cerita kami sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Di tempat baru ini, aku kembali menekuni profesiku sebagai arsitek lanskap dengan semangat baru. Dan Ardi juga semakin sukses dalam karirnya. Beberapa tahun berlalu, dan kebahagiaan kami terasa semakin lengkap. Rumah baru kami kini tidak lagi terasa sepi. Tawa riang seorang anak kecil mengisi setiap sudutnya. Kami dikaruniai seorang putri cantik, Anjani, yang menjadi cahaya dan pengikat cinta kami. Melihat Ardi bermain dengan putri kami, matanya yang penuh kasih itu kembali memancarkan kehangatan yang sama seperti saat kami pertama kali menikah, bahkan mungkin lebih dalam. Badai itu memang meninggalkan bekas, tapi juga mengajarkan kami untuk menghargai setiap detik kebersamaan dan membangun fondasi yang jauh lebih kokoh. Melihat Ardi bermain dengan putri kami, matanya yang penuh kasih itu kembali memancarkan kehangatan yang sama seperti saat kami pertama kali menikah, bahkan mungkin lebih dalam. Badai itu memang meninggalkan bekas, namun juga mengajarkan kami untuk menghargai setiap detik kebersamaan dan membangun fondasi yang jauh lebih kokoh. Kisahku bukanlah dongeng indah tanpa celah, melainkan sebuah perjalanan berat yang penuh liku, namun berujung pada kebahagiaan sejati. Aku pernah merasa duniaku hancur, terperangkap antara ketakutan masa lalu dan ancaman di masa kini. Nyaris kehilangan segalanya yang paling berharga bagiku. Pelajaran terbesar yang kudapatkan dari pengalaman pahit ini adalah pentingnya kejujuran. Rahasia, sekecil apapun, ibarat benih ilalang yang jika dibiarkan akan tumbuh menjadi gulma mematikan yang bisa mencekik akar sebuah hubungan. Aku belajar bahwa komunikasi terbuka, bahkan tentang hal-hal yang paling menyakitkan, adalah satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan yang kokoh. Selain itu, keberanian untuk menghadapi masalah dan meminta pertolongan adalah esensial. Aku tidak bisa melepaskan diri dari Rio sendirian, dan aku tidak bisa memperbaiki pernikahanku tanpa Ardi
dan bantuan seorang profesional. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, serta memaafkan orang lain yang telah melukai adalah proses panjang yang tak mudah, namun sangat penting untuk menemukan kedamaian batin. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan hati yang penuh rasa syukur. Aroma kopi yang Ardi buat, tawarnya Anjani, dan pelukan hangat suamiku adalah anugerah terbesar. Kami mungkin tidak akan pernah melupakan masa sulit itu, tapi kami memilih untuk menjadikannya pengingat akan kekuatan cinta kami. Kami adalah bukti bahwa badai pasti berlalu, dan setelahnya akan selalu ada fajar baru yang lebih indah. Dan dalam setiap detik kebahagiaan yang kami rasakan sekarang, aku tahu semua perjuangan itu sepadan